Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Setelah lika-liku isu yang datang silih berganti, kini penting membicarakan pandemi lagi. Bukan hanya karena angka kasus kembali melejit, politik telah membuat pandemi menjadi lebih rumit. Antara kelengahan dan pembiaran, makin banyak saja kerumunan yang abai protokol kesehatan. Jangan heran jika rumah sakit akan sesak kembali di saat vaksinasi masih terkendala tahapan yang diuji. Mengapa terlihat sukar konsisten menangani pandemi? Mengapa para elit malah zigzag bikin semua merugi? Inilah Mata Najwa. Pilah-pilih urus pandemi. Saya ingin tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum bila masih melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar. Ada dua Kapolda yang tidak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan, maka diberikan sanksi berupa pencopotan. Sepekan setelah kepulangan Imam Besar FPI Rizik Syihab, rentetan peristiwa kerumunan massa memicu kontroversi. Publik membanding-bandingkan sikap aparat menangani pelanggar protokol kesehatan. Benarkah ada pilah-pilih? Sudah hadir di studio Mata Najwa tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan Dhani Amrul Ihdan. Selamat malam Mas Dhani. Selamat malam Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir juga juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito. Selamat malam Prof. Selamat malam. Sudah hadir juga saya mengundang Ketua DPP FPI, Selamat Ma'arif. Selamat malam Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir dan ada politikus PKB Maman Imanul Hakam. Maman, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami masih menunggu kehadiran Wakil Gubernur DKI Jakarta Ariza Patria yang sedang dalam perjalanan menuju studio Mata Najwa dan juga politikus Partai Gerindra Fadly Zon yang juga sudah dekat katanya. Kita akan tunggu kehadiran mereka, begitu datang saya akan langsung minta untuk bergabung di sini. Kita akan mulai dulu. Saya ingin ke FPI, Ustadz Selamat Ma'arif. Yang jelas memang rentetan peristiwa terjadi nih setelah seminggu pasca kepulangan Habib Rizik. Ada 2 Kapolda dicopot, kemudian gubernur dan jajarannya diperiksa. Saya ingin tahu dulu tanggapan FPI atas berbagai dampak yang timbul pasca kepulangan ini. Iya, pertama apa yang terjadi memang kita tidak pernah menduga sama sekali, termasuk jumlah massa ketika penjemputan Imam Besar. Kita tidak pernah menduga sebegitu luar biasanya antusias umat ingin melepaskan kerinduannya, kangennya dengan ulamanya, dengan habibnya, dengan imamnya. Sehingga tanpa undangan dari kami, Gerakan Hati, mereka spontan berbondong-bondong ke Bandara Soekarno-Hatta untuk menjemput Imam Besar. Nah, ditambah pula Pak Menko Polhukam mengizinkan, silakan jemput Habib Rizik, yang penting aman, tertib. Ini yang menambah juga kan begitu. Nah, sehingga ketika hari H-nya kita melihat luar biasa, umat berkumpul penuh sukacita, penuh histeris, penuh kesedihan juga melepas itu menjemput beliau. Ini di luar dugaan kita semua. Akhirnya kami memutuskan yang penting bagaimana tertib. Sehingga kami juga mengerahkan laskar dan pengurus PSI turun ke lapangan supaya bisa tertib. Dan itu terkendali. Artinya sepanjang penjemputan semuanya berjalan dengan tertib. Oke. Dan aparat keamanan juga sangat membantu. Karena memang aparat keamanan itu pihak kepolisian, saya pikir mematuhi apa yang disampaikan oleh Kapolri bahwa harus humanistik, persuasif, ya, komunikatif, itu dilakukan. Karena memang ketika itu perasaan umat itu psikologisnya sedang memuncak. Sedang memuncak betul-betul. Nah, saya lihat Pak Kapolda memahami psikologis itu. Supaya nggak ada gesekan, nggak ada bentur yang mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, itu pada saat hari penjemputan. Nah, itu ternyata berdampak pula kerinduan umat ketika Habib Rizik akan ke pesantrennya. Meletakkan batu pertama di masjidnya.
Ya kan? Spontan juga, kita juga nggak menduga begitu keluar tol luar biasa sambutan umat, sepanjang jalan sampai dengan pesantren umat sampai ada yang menangis, melambai-lambaikan tangan manggil beliau, itu kan gerakan hati yang kita nggak pernah menyangka. Dan saya lihat keamanan juga luar biasa. Yang mau Anda katakan tidak pernah diduga masanya akan sebesar itu? Iya, kita dari pusat nggak pernah menduga sebesar itu. Walaupun kan sebelumnya memang sudah ada ajakan untuk kumpul. Nggak ada ajakan. Bukankah Habib Rizik pada saat pidato malam tanggal 10 itu ada ajakan yang bisa datang mari kumpul? Enggak, beliau menyampaikan beliau akan pulang dengan pesawat Saudi jam 9 sampai ke bandara jam 10. Karena kami mendapatkan cuplikan pidato yang disampaikan oleh Habib Rizik, itu di cupliknya mengatakan, memberitahu rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dan kemudian mengajak orang untuk rame-rame datang. Mana ajakannya? Kita akan putarkan ajakannya. Yang kita lihat adalah baik, Anda tanyakan mana dari beliau. Baik, Anda tanyakan mana ajakannya, kita akan putarkan. Ini ajakan Habib Rizik Syihab. Hari Kamis jam 9 pagi ada maulid di tempat Habib Hamid Al-Kaf di Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Di Pondok Ranggon, Jakarta Timur, hari Kamis besok nih. Hari Kamis jam 9 pagi, insya Allah yang sehat, yang segar, yang punya kesempatan, rame-rame kita ke sana, insya Allah. Sementara hari Jumatnya subuh, sholat subuh di Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, Sayyidil Walid, rutin setiap tahun beliau gelar sholat subuhnya di sana. Jadi datangnya sebelum subuh, habis subuh langsung maulid, insya Allah. Nah saya sendiri insya Allah akan hadir di tempat beliau, tapi langsung ke Megamendung karena mau ada peletakan batu pertama untuk membangun masjid raya dari markas syariat. Nah, jadi kita mau sholat Jumat di sana, insya Allah di Megamendung. Sampai malam juga mungkin saya akan di sana bertemu dengan para santri, para guru. Kita mau kumpul-kumpul dengan semua santri, insya Allah. Nah ini sebagai pengumuman yang terakhir, insya Allah hari Sabtu malam Ahad kita akan bikin maulid di Petamburan. Sekaligus insya Allah saya akan menikahkan putri saya yang keempat. Kita mau kumpul-kumpul rame-rame. Ada ajakan. Ini sebagai pengumuman yang sehat, yang kuat. Mari kita kumpul-kumpul rame-rame. Tadi kita dengarkan seperti itu. Jadi kalau tadi itu kan undangan dari Habib Hamid acara hari Kamis. Yang kemudian diumumkan oleh Habib Rizik. Tapi tadi kita beliau dengarkan. menginformasikan kalau saya mau datang karena diundang. Silakan datang rame-rame yang sehat kumpul, itu ajakan. Anda tadi mendengarkan beliau mengatakan seperti itu. Itu amanat dari Habib Hamid. Yang kemudian disampaikan siapa yang kuat, siapa yang sehat atau kumpul. Yang saya mau tanyakan begini. Sudah tahu bahwa akan ramai sekali pada saat penjemputan. Dan kemudian ketika itu diumumkan dan akan sangat susah untuk mengontrol protokol kesehatan. Kenapa dilakukan berkali-kali? Tanggal 12 ada acara di Jakarta Timur, tanggal 13 ada acara di Tebet, tanggal 14 ada acara di Petamburan, 3 kali berturut-turut. Hari Kamis di Jakarta Timur bukan acara beliau. Beliau tamu diundang untuk menjadi penceramah. Artinya itu wewenangnya panitia di sana, bukan wewenang Habib Rizik. Di Tebet pun beliau diundang. Ya kan? Itu ada panitianya, ada Sohaibul Baitnya, Sayyidul Walid, beliau diundang. Beliau menginformasikan akan hadir ya di acara itu. Tapi beliau bukan panitia, bukan Sohaibul Bait, ya kan? Yang beliau menjadi tuan rumah adalah ketika acara resepsi pernikahan di Ahad pagi. Itu beliau tuan rumah. Kalau malam Ahadnya, Maulid Nabi ada panitianya yang bertanggung jawab DPP EPI. Di tengah-tengah Maulid Nabi, Habib Rizik menikahkan, mengakadkan putrinya. Dan itu cuma 10-15 menit dari 3 jam acara. Ya kan? Tapi penanggung jawabnya adalah DPP EPI, panitianya pun ada. Dan itu kita sudah membaca, ada kemungkinan gerakan umat untuk menghadiri Maulid Nabi sebagai wujud cintanya kepada Rasulullah begitu tinggi. Ditambah umat ingin kumpul dengan darah yang mengalir pada seorang habaib sebagai cucunya Rasulullah. Oke. Nah itu yang menyebabkan akhirnya sebelum pelaksanaan, panitia pelaksana
menyiapkan hal-hal yang berkenaan dengan protokol COVID, mengantisipasi. Apakah di termasuk dalamnya kerjasama dengan pihak kelurahan, pihak kecamatan, itu yang mau saya wali tanyakan. kota. Jadi koordinasinya ke siapa saja ketika akan mengadakan acara di Petamburan itu? Tadi Anda sebutkan ke kelurahan? Kelurahan kita koordinasi ke kecamatan, kemudian ke wali kota, ya, kemudian mendapat surat balasan, dan kita kerjasama. Bukti di lapangannya sebelum. Jadi artinya bisa saya katakan pemerintah provinsi DKI memfasilitasi acara ini. Membantu dalam rangka melaksanakan kewajiban Pemprov DKI untuk menerapkan protokol COVID, karena dia punya kewajiban. Termasuk juga dengan kepolisian sudah koordinasi. Sudah dengan koordinasi. Karena kan kita menutup jalan. Kalau menutup jalan itu pasti kita minta izin terhadap Departemen Dishub, ya kan, untuk penutupan jalan. Nah, ketika itu memang kita meminta ditutup jalan sampai dengan arah Selipi supaya kosong sehingga bisa jaga jarak. Tapi begitu hari hanya kita udah siapkan cuci tangan di berbagai tempat, disinfektan di berbagai tempat, bagi-bagi masker. MC udah mengumumkan, bahkan Mbak Najwa, ketua panitia di hari Sabtu pagi lewat Front TV mengumumkan ya untuk wajib menerapkan 3 protokol COVID. Baik, kita akan lanjutkan nanti karena menarik yang tadi Anda katakan bahwa kegiatan ini dibantu oleh jajaran Pemprov DKI Jakarta. Sudah hadir Wakil Gubernur DKI Jakarta Pak Ariza? Belum hadir, baik, karena penting untuk kita klarifikasi apakah betul Pemprov DKI Jakarta membantu memfasilitasi acara ini. Kita akan bahas itu ketika Wakil Gubernur hadir. Sebelumnya kita akan break, tetap di Mata Najwa.